Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Al-ayat. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai limpahan karunia, berbagai limpahan kenikmatan yang tentunya Allah berikan kepada kita semua, menjadikan hari ini, menjadikan siang ini kita semua bisa melaksanakan salah satu aktivitas, salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang hari ini kita lakukan menjadi perwujudan nyata dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercatat menjadi amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti nyata kelak bahwa kita layak dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Berbicara tentang konsepsi apa yang disyariatkan oleh Allah, berbicara terkait dengan konsep apapun itu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, siogianya bagi kita semua selaku umat Islam, selaku umat mukmin yang meyakini bahwasanya Allah tak pernah salah, Allah tak pernah ingkar, Allah selalu memastikan apa yang diungkapkannya itu adalah suatu kepastian yang nyata. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan salah satu konsep di dalam Islam yang disebut dengan kata jihad, tentunya kalimat jihad ini banyak multi perspektif, dimulai dari perspektif dasar bahkan menjadi perspektif yang lebih tinggi. Namun dalam agama kita, di negara kita, konsep yang disebut dengan jihad terkadang bukan konsep dasar yang selalu dioptimalkan, tetapi mendengar kata jihad kita selalu konotasinya berujungnya pada sesuatu hal yang membahayakan, sesuatu hal yang tentunya mengerikan, sesuatu hal yang tentunya pada ujungnya kalau berbicara di negara Indonesia tidak sedikit yang ujungnya kesananya dimasukkan ke dalam penjara. Padahal kalau kita melihat konsep di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menempatkan konsep-konsep yang disebut dengan jihad pada akhirnya selalu dinisbatkan, selalu disandarkan dengan kalimat fi sabilillah. Namun ada hal yang selalu kita lupakan, bahwa konsep jihad itu ada jihad leveling dasar dan pada ujungnya ada jihad leveling tingkat tinggi. Tingkat tinggi yang tentunya sebelum kita menopang kepada level tertinggi itu harus betul-betul menjadi level dasarnya harus seperti apa. Bahkan kalau kita berbicara di dalam Quran surat At-Taubah ayat 41, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan wajahidu, yang tentunya wajahidu ini kalaulah secara struktur bahasa, secara gramatikal bahasa, satu konsep yang memaknai maknanya adalah lil musyarakah. Artinya tidak cukup dilakukan oleh satu orang, artinya tidak cukup hanya ini semua untuk kepentingan kita pribadi, tetapi lil musyarakah menghendaki adanya peranan yang lainnya. Makanya kalau lihat dengan kalimat wajahidu, maka berjihadlah fisabilillah
di jalan Allah dengan konsep bi amwalikum wa anfusikum, di mana Allah memerintahkan di dalam Quran surat At-Taubah ini dengan konsep apa? Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihad dengan diri kita, berjihad dengan harta-harta kita yang tentunya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah konsep ini diartikan sebagai makna jihad, turun ke medan perang, makna jihad, kita mengoptimalisasikan peranan perjuangan di jalan Allah dengan mengangkat senjata, maka itu para ulama menyepakati itulah yang disebut dengan konsep jihad. Jihad tertinggi, jihad di mana kita meninggalkan segala sesuatu hal untuk berjuang di jalan Allah, melawan musuh yang nyata, melawan musuh yang tentunya itu adalah manusia di hadapan kita semua, yang dikategorikan kepada musuh kita semua. Namun kalaulah berbicara dengan konteks jihad, jihad yang secara konteks dasarnya adalah pemaknaan yang selalu dimaknai dengan konsep jihad itu adalah mengoptimalisasi, mengupayakan, bersungguh-sungguh, bersikeras dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas Allah mengungkapkan ada jihad yang paling mendasar, ada jihad yang tentunya harus kita optimalkan. Apa jihad itu? Salah satunya adalah orang yang mencari ilmu. Sering dikategorikan di dalam sebuah hadis, dikategorikan bahwa itu adalah sebagai mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Fenomena-fenomena yang terjadi pada saat zaman Rasulullah SAW pun sama. Ada orang yang turun secara langsung, betul-betul memegang pedang, betul-betul mengendarai yang namanya kuda, betul-betul melawan musuh secara nyata. Tapi di sebagian yang lainnya pun Rasulullah pernah mengungkapkan bahwasanya silakan ada yang turun ke medan perang, dan silakan ada yang berjuang dengan mencari keilmuan-keilmuan dan berjuang di tempat-tempat yang lainnya. Ini mengindikasikan bahwasanya makna jihad yang seutuhnya adalah bagaimana kita semua berperan secara fungsi, secara posisi, secara kondisi diri kita. Bagaimana kita turun terjun dalam mengoptimalisasi, bersikeras untuk mencapai ridha Allah dengan konteks apapun yang bisa kita ikhtiarkan. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ini semua dengan ungkapan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Namun ada hal yang unik kalaulah kita berbicara terkait dengan teks yang ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 41 ini. Ketika Allah mengungkapkan dengan ungkapan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, ada kalimat yang sebelumnya Allah mengungkapkan dengan ungkapan infiru khifafan wasiqalan. Sebelum konteksnya perintah, di mana kita diperintahkan untuk berjihad di hadapan Allah, berjihad dengan mengupayakan jalan Allah, baik itu dengan harta dan juga diri kita. Allah mengungkapkan infiru, maka berangkatlah khifafan wasiqalan, meskipun dalam kondisi keadaan yang ringan, meskipun dalam kondisi keadaan yang berat, menunjukkan bahwasanya konsepsi mau itu jihad yang tadi leveling dasar ataupun jihad yang tertinggi, itu semua seyogianya terkadang ada kondisi di mana kita akan betul-betul berangkat dengan keadaan ringan, kita berangkat tanpa beban, kita berangkat tanpa ada yang dipikirkan, kita berangkat dengan kesehatan, kita berangkat dengan adanya berupa harta yang bisa ditinggalkan. Tapi terkadang ada juga jihad dalam konteks di mana kita dalam melaksanakan itu semua terasa berat. Usia yang tentunya bukan muda lagi, yang tentunya dalam keadaan kita tidak ada waktu untuk melaksanakan itu, dalam arti yakni waktu yang tidak lapang, waktu yang tentunya ada waktunya sempit. Dalam konteks yang lain pun ada dalam kondisi bukan kita dalam keadaan sehat, tapi seyogianya kita dalam keadaan sakit.
Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua. Apapun yang ingin kita ikhtiarkan, bukan melihat kondisi khifafan wasiqalan, tapi hadir tidak diri kita, tapi hadir tidak harta kita, tapi hadir tidak keinginan bersikeras mengoptimalisasi peranan kita dalam perjuangan menjalankan li kalimatillah, yakni la ilaha illallah. Ini menjadi dasar bagi kita semua. Sesungguhnya infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Maka pantas beberapa pandangan ulama tafsir mengungkapkan ungkapan infiru khifafan wasiqalan dengan pemaknaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah ungkapkan Ibnu Jarir At-Tabari. Di dalam tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari mengungkapkan bahwasanya infiru khifafan wasiqalan, satu konteksnya dalam keadaan muda atau tua. Usia yang muda dan usia yang tua tentunya berbeda dalam mengoptimalisasi, dalam betul-betul kita bersikeras mewujudkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ungkapan Ibnu Jarir ini dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, bahkan dalam keadaan bersemangat atau tidak bersemangat, kewajiban berjihad kita harus terus kita optimalkan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengungkapkan dengan ungkapan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hakikatnya apa yang menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, ini semua merupakan kebaikan, tapi tidak akan semua orang menerima kebaikan ini. Karena apa? Ada prasyarat yang harus diupayakan. In kuntum ta'lamun, itu juga kalau kita mengetahui bahwasanya ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada khutbah yang pertama khatib coba menjelaskan bahwasanya ada satu isyarat Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat At-Taubah ayat 41 yang secara Allah, secara teksnya, secara bunyi Al-Qur'annya memerintahkan dua hal. Sebelum kita berjihad, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk infiru khifafan wasiqalan. Persiapkanlah diri kita, berangkatlah maka dalam keadaan situasi apapun. Artinya konsepsi di mana jihad ini mengoptimalkan, bersikeras, mewujudkan segala sesuatu untuk mencapai ridha Allah, itu tidak memandang bulu kepada siapapun. Artinya seluruh elemen diperintahkan untuk melaksanakan itu semua. Namun kalaulah kita pelajari dalam konteks berkehidupan, seyogianya kondisi-kondisi tertentu ada kalanya dalam urusan contohnya ketaatan kita dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengoptimalkan keridhaan, bersikeras, bersungguh-sungguh, benar-benar mencurahkan segenap kemampuan kita dalam ketaatan beribadah pun Allah mengungkapkan, kalaulah lagi malas maka tetap kita harus sholat. Kalaulah lagi dalam keadaan tidak bersemangat, tetaplah kita sholat. Bahkan kalaulah dalam keadaan bersemangat pun maka harus terus diupayakan dan dimaksimalkan. Dalam konteks beberapa urusan-urusan yang lain juga, dalam konteks misalkan mencari nafkah dan pekerjaan, terkadang yang namanya rasa semangat itu selalu yajidu wa yanqus. Keimanan pun juga sama, kadang naik, kadang turun. Tapi Allah selalu memerintahkan kepada kita semua, infiru khifafan wasiqalan. Yuk tetap kita upayakan, yuk tetap kita paksakan, karena hakikatnya
terkadang malas itu bukan mendatangkan kebaikan, tapi malas itu akan mendatangkan yang namanya kejelekan. Maka Allah mengungkapkan dengan ungkapan ini, sesungguhnya harus terus kita paksakan dalam segenap kondisi apapun juga. Hari ini kalau berbicara terkait dengan peran dan fungsi, bagaimana kita hari ini dengan orang-orang yang sedang berjuang dalam ruang-ruang lingkup perjuangan bersama saudara kita yang tentunya di Palestina, harus betul-betul kita renungkan, harus betul-betul kita upayakan. Kira-kira peran apa yang akan kita kerjakan? Kira-kira peran apa yang senantiasa akan kita terus bersikeras menjunjung bahwa itu merupakan saudara kita yang tentunya saudara seiman, seakidah, yang harus kita merasakan sakitnya mereka ketika mereka sakit, merasakan ketika adanya dentuman bom yang ada pada diri mereka, yang ada terjadi di lingkungan mereka. Bagi kita harus merasakan itu semua. Maka wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Silahkan peranan mana yang akan kita kerjakan. Kalaulah hari ini kita belum ada di level bisa mengangkat yang namanya senjata, berjuang di medan perang secara langsung, maka optimalkanlah dengan diri kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur dengan cara apa? Beribadah dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan kesempatan dan waktu, mengoptimalkan segenap apa yang hari ini terdapat ketenangan di lingkungan kita semua. Kalaulah berbicara ada harta yang bisa kita infakkan, maka infakkanlah untuk perjuangan-perjuangan warga Palestina. Setidaknya kita bisa mengurangi rasa laparnya. Kalaulah belum dengan harta, maka dengan optimalisasi kita coba ikhtiarkan apapun yang ada orang yang terafiliasinya dengan perjuangan-perjuangan orang yang memperjuangkan untuk Palestina hancur, maka kita mencoba untuk memboikot dan melakukan segala sesuatu halnya. Akhirnya timbullah konsep jihad itu lebih pada kecenderungan rasa kita dalam betul-betul ingin mewujudkan perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dalam hal ini ada rasa itu, maka bukan masalah khifafan wasikolan, akan senantiasa hadir dalam ruang-ruang perjuangan apapun itu, baik itu di masjid, baik itu dimanapun tempat kita berada. Kalau kita mengaku sebagai umat muslim, maka seyogianya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu menjadi ruh perjuangan bagi kita semua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada secercah harapan dan juga secercah semangat bagi diri kita. Marilah kita maksimalkan kesempatan yang sedang Allah berikan ini, sehingga kesempatan yang tentunya nanti kelak Allah akan tanyakan kepada kita apa yang sudah dilakukan, setidaknya kita bisa menjawab bahwa kita adalah bagian penting dari perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah tentunya selalu menghadirkan keistiqomahan dalam perjuangan ini. Marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.